Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta pelatihan menulis online yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menjalani pelatihan menulis online ini selama 30 hari ke depan dengan baik, semangat, dan juga mempunyai cita-cita yang kuat, impian yang kuat agar buku kita bisa terbit, terutama di penerbit mayor, agar buku kita bisa tersebar luas di toko buku. Baik, kali ini saya Wildan Fuadi ingin menyampaikan tentang kunci sukses menulis artikel, di mana materi ini khusus untuk Anda yang memilih genre non-fiksi di pelatihan online ini. Oke, sudah siap? Jangan lupa sediakan note, catatan, atau HP ya, untuk mencatat poin-poin penting dalam materi ini. Jangan sampai ketinggalan. Siap? Sudah? Oke, kita lanjut. Oke, ada 4 poin penting dalam menulis artikel yang perlu Anda ketahui. Yang pertama itu satu paragraf sama dengan satu gagasan utama. Ya. Sekali lagi, satu paragraf isinya hanya mengandung satu gagasan utama. Yang kedua, satu artikel itu hanya berisi satu pesan utama. Sekali lagi, satu artikel hanya berisi satu pesan utama. Yang ketiga adalah kolaborasi paragraf, dan yang keempat adalah alur. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan memperdalam lagi ya, dengan rinciannya. Oke. Yang pertama kita mulai dari satu paragraf sama dengan satu gagasan utama. Oke, dalam membuat paragraf usahakan ya, satu paragraf yang Anda tulis hanya berisi satu gagasan utama. Jangan membuat paragraf yang berisi lebih dari satu gagasan utama. Jangan sampai Anda menulis sebuah paragraf ya, yang gagasan utamanya itu lebih. Kenapa? Hal ini akan menyebabkan paragraf menjadi gemuk. Maksudnya, paragraf gemuk ini nanti dalam satu paragraf itu ada 1, 2, 3 bahkan lebih gagasan utama, sehingga paragrafnya sangat panjang. Kalau paragraf kita atau paragraf yang Anda tulis itu panjang, pembaca akan mudah jenuh, bosan terhadap paragraf yang isinya lebih dari satu gagasan utama. Percayalah, kalau Anda menulis paragraf yang panjang sekali, maka pembaca Anda sudah pasti akan mudah jenuh dan bosan terhadap tulisan Anda. Ingat, satu paragraf hanya berisi satu gagasan utama. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Satu artikel berisi satu pesan utama. Maksudnya adalah usahakan dalam artikel Anda, ya, satu artikel Anda hanya berisi satu pesan yang ingin Anda sampaikan. Loh, kalau misalnya pesannya lebih bagaimana? Oh, tentu saja. Kalau dalam satu artikel berisi 1, 2, 3 dan seterusnya pesan, maka artikel Anda tidak akan fokus, ya, tidak akan fokus kepada apa yang ingin Anda sampaikan. Contoh, fungsinya agar topik tidak melebar dari pembahasan utama. Jadi kalau Anda menulis satu artikel dan isinya hanya satu pesan utama, ya dijamin topik yang Anda tulis tidak akan melebar dari pembahasan utama. Kenapa saya sarankan Anda menulis satu artikel satu pesan utama? Ya, alasannya adalah topik yang melebar akan membuat artikel tersebut tidak fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Jadi Anda
menyampaikan satu pesan, tapi pesannya juga disisipkan yang lain-lain. Contoh, misalnya Anda ingin menyampaikan pesan jangan lupa bersyukur. Ketika Anda menulis sebuah artikel, satu artikel tentang jangan lupa bersyukur, namun Anda tulis pula di dalamnya itu agar selalu bersedekah, agar selalu berzakat, agar berbuat baik, tentu pembahasan itu akan melebar dari artikel yang Anda tulis. Dan pesan Anda tentang jangan lupa bersyukur itu akan melebar jauh dari apa yang Anda harapkan. Ingat, satu artikel, satu pesan utama, sehingga pembaca akan fokus pada artikel atau pesan yang ingin Anda sampaikan. Yang ketiga, kita akan masuk ke yang ketiga, kolaborasi paragraf. Maksudnya apa? Paragraf harus berurutan, saling terkait dan tidak melompat. Berurutan dalam hal ini, Anda menulis antara paragraf ke-1, kedua, dan ketiga itu berturut, saling terkait. Jadi paragraf 1 terusannya kaitannya dengan paragraf 2. Paragraf 2 kaitannya dengan paragraf 3, ya. Dan tidak melompat. Maksudnya apa? Paragraf 1 ke paragraf 3. Kan ini kan sangat lompat dan melewati paragraf 2. Itu yang saya maksud dengan antar paragraf harus berurutan, saling terkait dan tidak melompat. Kedua, jangan membuat paragraf yang membosankan pembaca dengan cara susunan yang terlalu cepat, terlalu lama, atau terlalu melompat. Maksudnya gini, terlalu cepat artinya Anda memotong sebuah paragraf yang padahal itu penting, ya. Misalnya untuk mengantarkan A harusnya B dan baru C. Nah, Anda langsung dari A sampai C, dari A langsung ke C. Tentu ini akan menjadi terlalu cepat, ya, dan melompat jadinya. Jadi melompat sehingga paragraf yang Anda buat itu tidak akan nyaman ketika pembaca buku Anda membacanya. Dan yang kedua ada terlalu lama. Terlalu lama, misalnya Anda menggemukkan paragraf tersebut, ya, dalam satu gagasan utama panjang sekali sehingga nampak bertele-tele, nampak tidak fokus, nampak dilebih-lebihkan, nampak penulis atau Anda sengaja membuat pembaca berlama-lama dalam satu paragraf Anda, ya. Itu jangan sampai Anda melakukan hal-hal itu. Terakhir, antara satu paragraf dengan paragraf lainnya harus mempunyai keterkaitan, ya. Seperti tadi yang saya bilang, antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ini punya saling keterkaitan. Oke, sudah paham ya? Kenapa saya sarankan ini? Karena ingat, jangan jadi penulis yang tidak memikirkan pembacanya. Karena pembaca Anda adalah orang yang akan membaca buku Anda dan orang yang akan menerima manfaat dari tulisan Anda. Jadi Anda harus berpikir bagaimana tulisan Anda ke depannya semakin baik, enak dibaca, dan tentunya memberikan manfaat lebih kepada pembaca. Lanjut, kita ke alur. Oke. Petakan setiap artikel dengan jelas dan bisa dibayangkan oleh diri Anda sendiri. Maksudnya adalah alur yang Anda tulis itu sudah terbayang di dalam mindset Anda dengan jelas dan bisa dibayangkan oleh diri Anda sendiri. Mau seperti apa artikelnya, pembukaannya kayak gimana, isinya kayak gimana, closing atau penutupnya kan seperti apa. Sudah ada di dalam pikiran Anda artikel tersebut alurnya. Yang kedua, buat setiap artikel Anda tersusun secara sistematis, artinya Anda tidak punya arahan, ya, sistematis bagaimana membawa pembaca Anda dari pembukaan, ya, dari pembukaan sampai isi sampai closing statement itu berjalan terus, ya. Jangan sampai seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah pahami dan praktikkan struktur artikel dengan benar.
struktur artikel akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pastikan Anda sudah memahami tentang 4 poin tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu satu paragraf hanya berisi satu gagasan utama, yang kedua satu artikel hanya berisi satu gagasan utama, yang ketiga kolaborasi paragraf, dan yang terakhir adalah alur. Sekarang kita menuju ke struktur artikel agar Anda lebih paham lagi bagaimana menyusun alur dari artikel yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca. Baik, lihat struktur artikel. Kenapa harus satu struktur artikel? Struktur artikel berguna supaya membuat artikel Anda menjadi lebih bernyawa, bersuara, bertenaga, sehingga menginspirasi pembaca dan juga memberikan manfaat yang lebih buat pembaca. Oke, kita lihat struktur artikel yang pertama. Ada 3 kondisi struktur artikel. Yang pertama opening, yang kedua adalah body, yang ketiga adalah closing. Di sini saya akan membahas ketiganya dalam sub-sub bab yang berbeda. Oke, perhatikan. Pertama, opening. Opening di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada why, quote, dan pengantar. Kita lihat deskripsinya. Why dulu. Why? Why berguna untuk membuat rasa penasaran kepada pembaca Anda. Why? Mengapa? Mengapa artikel ini Anda tulis? Mengapa Anda harus menyampaikan tulisan ini? Sehingga pembaca akan penasaran alasan-alasan kenapa pembaca harus membaca tulisan Anda. Contoh misalnya gini. Saya ingin menulis artikel tentang semangat bersedekah. Di dalam contoh why, saya akan membuat sebuah paragraf. Mengapa sih kita harus bersedekah? Mengapa kita harus banyak sedekah? Mengapa dengan bersedekah kita bisa menjadi lebih kaya, lebih bertambah-tambah hartanya? Gitu misalnya. Oke. Intinya adalah mengedepankan alasan mengapa pembaca perlu atau harus membaca artikel ini sampai selesai. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Idenya itu rencana jumlah paragraf. Anda bisa merencanakannya berapa paragraf kira-kira yang ingin Anda tulis. Oke, selanjutnya adalah quote. Quote sebagai pendobrak opening, sebagai kunci rahasia artikel, dan sebagai pemberi efek wah. Contoh, di dalam artikel saya biasa menulis sebuah quote, baik itu dari tulisan saya, tulisan para tokoh, atau pendapat-pendapat para tokoh. Misalnya, saya ingin menulis tentang jangan berhenti mencoba. Saya pakai quote saya sendiri, ya. Sebaik-baiknya suatu perbuatan adalah yang dikerjakan dan yang dicoba. Atau bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dicoba, yang dimulai, tidak ditunda-tunda, dan hanya ada di pikiran kita. Itu ya, sudah kebayang di depan itu akan Anda isi quote apa di artikel Anda. Rencana quote yang dipakai juga Anda bisa pilih dari quote Anda sendiri, dari quote orang terkenal, ya, maupun dari buku-buku yang Anda baca, atau film-film yang Anda tonton, atau radio-radio MP3 yang Anda dengar, lirik, musik, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga adalah pengantar. Mengantarkan pembaca untuk sampai kepada materi inti, bisa dengan pertanyaan, cerita, atau hal. Contoh, saya ingin menulis artikel tentang belajar mencintai. Saya mulai dengan pertanyaan. Kenapa sih kita itu harus belajar mencintai seseorang dengan baik? Bagaimana sih cinta itu harus diperjuangkan? Bagaimana sih cinta itu harus dipahami ya dengan baik? Atau cerita atau hal terserah. Misalnya pertama, saya begini ya. Kemarin saya telah melakukan hal ini dan ternyata itu sangat berpengaruh kepada mindset hidup saya. Ya, itu sudah
Itu hanya contoh supaya Anda lebih memahami ya. Pengantarnya juga yang digunakan bebas ya. Anda bisa memikirkan pengantar apa yang digunakan dalam setiap artikel Anda. Oke. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu body. Ya, body ini ada argumen, story, dan juga analogi ya, analogi. Oke. Kita mulai dari kenapa argumen ya? Kekuatan dari artikel dan inti pembahasan itu ada di argumen. Oke, misalnya Anda menulis jangan lupa untuk bersyukur. Nah, Anda harus menulis di artikel tersebut argumen Anda misalnya, karena orang yang bersyukur itu sangat dicintai oleh Allah. Karena orang yang bersyukur itu dia hidupnya akan bahagia dan lain-lain dan seterusnya ya. Fungsi argumen juga sebagai jawaban pertanyaan dari why ya, pertanyaan dari why. Terus ya, sebagai referensi pendukung dari argumen, Anda bisa memasukkan dalil, bukti ilmiah, atau pendapat tokoh-tokoh yang Anda kagumi ya, atau Anda rasa sangat berkompeten untuk menjawab argumen-argumen ini, atau dari buku-buku yang Anda baca, dari film ya, yang Anda tonton, atau dari radio yang Anda dengar, itu terserah. Oke, rencana argumen yang dipakai juga harus Anda rencanakan. Kita lanjut, yang kedua adalah story ya. Story ini cerita yang mendukung materi agar lebih mengalir ya. Saya sangat memahami bahwa cerita ternyata sangat berpengaruh kepada materi-materi ya, sehingga materi-materi yang Anda tulis itu sangat-sangat menyenangkan ya, tidak teoritis tapi bisa mempengaruhi pembaca dengan cerita-cerita yang Anda buat. Saya sangat menyadari dan memahami setiap artikel-artikel yang saya tulis itu biasanya ada cerita di dalamnya ya. Rencana story yang dipakai juga Anda sudah bisa merencanakannya. Yang terakhir, analogi perumpamaan yang dipakai agar materi mudah dipahami. Misalnya Anda ingin menyampaikan tentang dengki ya. Nah, Anda bisa menggunakan perumpamaan api yang memakan kayu bakar ya. Itu jadi Anda juga harus menyediakan analogi yang akan digunakan. Yang ketiga dan terakhir ini adalah closing ya. Closing itu ada 5: pesan, hikmah, action, dampak positif, dan dampak negatif. Nah, pesan penting yang ingin disampaikan oleh Anda, baik tersirat maupun tersurat, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca ya, dia di artikel Anda. Hikmah, yang kedua adalah hikmah dari tulisan dalam artikel Anda apa, hikmah dari cerita yang Anda paparkan apa, itu terserah, Anda bisa merencanakan hikmahnya. Action, nah ini yang paling penting ya. Artikel itu tidak hanya menurut saya untuk non-fiksi itu tidak hanya memberikan teori, tapi juga memberikan langkah praktis kepada pembaca untuk action setelah membaca artikel Anda. Oke, rencana actionnya juga Anda tulis ya, mau seperti apa. Terus yang keempat adalah dampak positif ketika pembaca mempraktikkan artikel ini. Dan yang terakhir adalah dampak negatif apabila pembaca tidak menangkap dan mempraktikkan pesan di dalam artikel yang Anda tulis ya. Anda bisa menulisnya ya, bisa mengidentifikasikannya. Oke, sampai sini ya sudah paham ya. Ada 3 tadi, ada opening, body, dan closing ya. Opening itu ada 3, yaitu why, quote, pengantar, body ada argumen, story, analogi, closing ada pesan, hikmah, action, dampak positif, dan dampak negatif. Pertanyaannya, apakah penulis harus mengikuti seluruh artikelnya, seluruh struktur artikelnya? Tidak, penulis boleh mengambil sebagian dari struktur artikel yang ingin Anda tulis. Sampai sini, kita lanjut nanti di diskusi di grup WhatsApp. Sampai ketemu dan salam Writer Trainer. Saya Wildan Fuadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.